Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Faman istadda hirsuhu 'alal jahih. Iki, Pak. Benar. Apakah siapa saja yang bertambah-tambah keinginannya atau keserahakannya terhadap derajat pangkat, terhadap kedudukan, popularitas, wa talabil manzilati, dan makin bertambah-tambah kerakusannya dalam mencari posisi, kedudukan, wa ta'zimi fi qulubin nasi, dan pengagungan di hati manusia. Faqad ta'arradha bidzalika li'afatin katsiratin, maka benar-benar dia telah menghadapkan dengan hal tersebut, menghadapkan dirinya kepada bahaya-bahaya yang banyak. Kal kibri wariyai wattazayyuni wattasannungi, seperti misalnya sombong, riya atau memamerkan kebaikan, wattazayyun, tazayyun itu apa maes-maes iki ya genit apa genit ya apa? Jadi apa? Ya genit ya. Maksudnya genit untuk mencari pujian. Watasannungi, dan tasono itu gawe-gawe iki caper. Watar kita tawadungi lil haqqi wa ahlihi, dan meninggalkan tawaduk kepada kebenaran dan kepada orang yang ahli kebenaran, para ulama. Wa karahiyatil khamuli, dan tidak suka menyembunyikan kebaikan. Ila ghairi dzalika minal baliyati, dan yang lain-lain yang termasuk cobaan-cobaan. Faman istata hirsu 'alal jahi wa talabil manzilati wa ta'zimi fi qulubin nasi faqad ta'arrada bidzalika li afatin katsiratin. Diulangi ya. Siapa yang bertambah-tambah kerakusannya pada pangkat, pada kedudukan dan pengagungan di hati manusia, maka benar-benar dia telah menghadapkan dirinya dengan hal tersebut kepada bahaya-bahaya yang banyak, seperti sombong, riya, menghias-hiasi perkataan atau tingkah laku, tasono atau cari-cari perhatian, watarkit tawadungi lil haqqi wa ahlihi, dan meninggalkan rendah hati, tawaduk kepada kebenaran dan kepada orang-orang yang menjadi pemilik kebenaran, ahli kebenaran, yaitu para ulama. Wa karahiyatil khamul, dan tidak suka menyembunyikan kebaikan. Tidak suka menyembunyikan kebaikan berarti sukanya memperlihatkan kebaikan. Nah, itu kan tidak baik. Ila ghairi dzalika minal baliyah, dan yang lain-lain yang termasuk bahaya-bahaya yang bisa merusakkan manusia. Wabil hadisi, dan tersebut di dalam hadis, innallaha yuhibbu min ibadil atqiyai al-akhbiyai al-abariyai,
Sungguh Allah itu cinta sungguh Allah itu cinta kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya yang takwa, yang menyembunyikan kebaikannya, yang sangat bagus perbuatannya. Di sini kan poinnya menyembunyikan kebaikan. Hamba Allah yang takwa menyembunyikan kebaikan, yang tidak memperlihatkan ketakwaannya, dan bagus perbuatannya secara keseluruhan. Tidak diperlihatkan, tidak dipamer-pamerkan. Karena dia melakukan, dia takut kepada Allah. Nah, dia melakukan semua amal perbuatan baiknya itu semata-mata karena Allah. Dan Allah kan sudah senantiasa maha melihat. Sudah dilihat Allah ya sudah cukup. saking apa kuwi jenenge, inginnya semata-mata karena Allah, bahkan dia tidak suka kalau ada orang lain yang melihat dia berbuat baik, karena dia khawatir itu mengurangi fokusnya kepada Allah. Dia berbuat baik ya hanya karena Allah. Allah maha melihat, baik yang zahir maupun yang batin. Sebenarnya di samping Allah kan para malaikat juga melihat. Malaikat kan jumlahnya tidak bisa dihitung, banyaknya. Kemudian ruh para nabi dan rasul juga melihat. Ruhnya para kekasih Allah yang lain juga melihat. Jadi yang melihat itu sudah banyak banget. Tidak perlu lagi dipamerkan kepada orang yang masih hidup. Yang masih hidup cuma berapa gelintir kalau dibandingkan yang lain-lain itu. Wafihi, dan juga di dalam hadis, rubba asngasa aghbara di tamra ini la yu'ba'u bihi lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Banyak sekali orang yang rambutnya itu berantakan, yang aghbara, yang ya, penampilannya itu berantakan, yang cuma punya 2 pakaian, dan orang-orang tidak peduli pada dia, tidak pernah memperdulikan dia. Tapi seandainya dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan membaguskan, Allah akan menuruti. Kalau dia memohon kepada Allah, Allah pasti menuruti. Banyak orang penampilannya rambutnya itu berantakan, pakaiannya ya cuma 2 potong, jadi atas bawah ya sederhana banget. Mungkin orang mengira dia itu orang gila. Ya semua orang yang nggak peduli mau ada mau nggak penting sama sekali orang. Ternyata di sisi Allah itu kalau dia berdoa, dia bersumpah, selalu oleh Allah itu dipenuhi. Semua perkataannya itu menjadi kenyataan. Kalau bersumpah dibaguskan Allah, artinya kalau dia ngomong apa saja terjadi. Nah ya aja njur ana wong edan terus tok arani kuwi ampuh ya ora, edan-edan wae. Kok jangan-jangan wali. Ya seandainya wali ya karena penampilannya seperti itu kamu enggak peduli juga enggak apa-apa. Maksudnya itu bukan kalau melihat orang gila terus kita jangan-jangan, bukan begitu maksudnya. Fokus kita itu takwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, bukan yang lain. Sampai Rasulullah memberikan contoh, sampai ada orang itu rambutnya awut-awutan, pakaiannya awut-awutan, orang nggak peduli, tapi dia kalau bersumpah dibaguskan Allah, kalau berdoa pasti dipenuhi Allah. Artinya konsentrasimu itu jangan pada rambut, jangan pada yang lain-lain, jangan pada penampilan, pakaian. Betul.
kan pada jenggot. Pak Kiai ada jenggot, cukur kumisin, jenggotnya tinggalin ora. Ya wingi meng tak kesusu. Biasanya ya tak cukur, ora penting jenggot. Sunat ya sunat, tapi sunat liyane akeh sing urung ditandangi. Terus salah paham ya Pak Kiai sekarang ikut aliran jenggot melambai. Nah, wingi kesusu kumis tok wae. Jane ora enak ya. Wis ora apa-apa pisan-pisan. Jadi konsentrasinya itu bukan pada hal-hal yang artifisial, hal-hal yang tidak penting jangan. Yang penting itu kan takwa kepada Allah, hati yang takwa kepada Allah. Perkara orang itu mencela atau memuji, mengakui atau tidak mengakui kan tidak penting, karena tujuan kita itu bukan orang, tujuan kita itu Allah. Itu loh. Yang penting itu bukan baju, bukan rambut, bukan apa. Ya itu penting tetapi bukan yang terpenting, gitu loh. Seandainya rambutnya awut-awutan pun nggak apa-apa kok. Ada orang yang rambutnya awut-awutan itu kekasih Allah, ada. Gitu loh. Tapi kalau sengaja rambutnya dibuat awut-awutan, nah itu lain lagi, itu namanya konsentrasi kepada rambut lagi. Rambutnya kalau enggak klimis pakai minyak apa tanco biasanya bris apa namanya saya keserano kafe ya Wadah bicaranya ana tumo siji wae kudu digites misalnya iki ana tumo meneh jarene dipotong gaya apa mohak apa kayaknya macam-macam. Yang penting itu bukan itu gitu loh. Atau yang satu dibuat awut-awutan digawe apa jenenge rambut apa kae sing nek cah cilik doane ning Wonosobo apa jenenge? Gimbal. Baik yang awut-awutan maupun yang klimis tadi. Kalau itu menyita perhatian, itu namanya perhatiannya pada rambut. Itu enggak penting mau klimis boleh, mau awut-awutan boleh. Intinya bukan di situ. Gitu loh. Maksudnya ngono. Mesti tak gawe awut-awutan karena ada wali itu rambutnya awut-awutan lagi berarti wali rambut tuh. Bukan itu letaknya. Tuh. Meskipun ada juga hadisnya bahwa tampil rapi itu termasuk sunat. Lihat-lihat situasinya. Kalau orang itu sudah tergila-gila pada satu titik yang tidak penting, itu salah dia. Tampil rapi itu sunat. Tapi kalau sudah tergila-gila dengan kerapian, ya sudah salah. Betul. Man istadda hirsuhu 'alal mali faqad ta'arrada bidzalika li akhtarin azimatin wa baliyatin jasimatin illam yahfazhu Allahu wa tadarakhu birahmatihi. Dan siapa saja yang makin bertambah-tambah rakusnya kepada harta, dengan harta makin rakus, makin kepengin terus, maka dia telah menghadapkan dirinya dengan kerakusannya kepada harta itu kepada hal-hal yang kekhawatirannya sangat agung, sangat besar, dan cobaannya sangat besar juga. Seandainya Allah tidak menjaganya dan tidak menyusuli orang itu dengan rahmatnya. Betul. Materi itu kan sarana. Sarana itu jangan dinomorsatukan. Sarana itu bisa ada, bisa tidak. Dan kalau orang sudah apa jenenge percaya kalau tidak ada sarana tidak bisa, lah itu dia sudah salah tekadnya. Betul. Dan orang di akhir zaman itu kebanyakan ketergelinciran atau keterplesetannya itu karena tekad keyakinan yang seperti itu. Kalau tidak ada sarana nggak bisa, salah. Sarana itu cuma alat.
yang diciptakan Allah untuk mencapai tujuan hidup, yaitu beribadah. Ada kalanya harus memakai sarana. Tapi ada kalanya kalau Allah menghendaki tanpa sarana pun bisa. Sebagaimana api itu diciptakan Allah biasanya panas. Ya ada kalanya nggak panas juga. Dalam kisah Nabi Ibrahim ya nggak panas tapi. Sama dengan Allah itu menciptakan makan untuk mengenyangkan perut misalnya. Biasanya itu sunatullahnya begitu. Tapi banyak orang yang lapar tidak usah makan menjadi kenyang, bisa. Kalau Allah menghendaki itu bisa. Nah kalau orang sudah percaya bahwa lapar itu hilangnya harus dengan makan, nah itu salah keyakinan. Lupa bahwa semuanya itu yang bikin Allah. Atau kalau dibalik banyak juga orang yang lapar udah makan banyak banget sampai perutnya kembung, tetap gak kenyang ya bisa aja. Ada juga. Nah, ya kalau misalnya harta itu kan sarana. Sarana itu ada kalanya penting, ada kalanya enggak. Dan dalam sejarah Islam itu kejayaan Islam yang paling top kan zaman sahabat Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin. Itu enggak banyak harta itu orang Islam. Islam tidak bisa dikalahkan oleh siapapun ketika tidak banyak harta. Ketika tidak banyak sarana yang bernama harta. Islam mulai sering kalah ketika orang-orang Islam sudah kaya raya. Ya, zaman para khalifah, perang salib itu, Cordoba lagi ledakan ekonomi itu orang Islam. Kalah. Artinya kalau orang sudah berpaling kepada sarana, ya bisa luput dari yang menciptakan sarana nanti. Na'udzubillah min dzalik. Tadi malam rapat bisnis ekonomi, membicarakan tentang saham macam-macam. Bukankah itu harta benda? Nah, iya. Tapi kan saya tidak menganjurkan untuk rakus, saya menganjurkan untuk mempertahankan harta benda untuk umatnya Rasulullah yang menjadi generasi penerus kita. Itu loh, melawan kerakusan kapitalisme. Intinya kan di situ. Dan juga untuk mengendalikan sifat konsumtif dengan investasi itu. Mah dono sing ra melu rapat, santri mah mulai gaya, wah ngandake donya ora penting Allah. Ya, harta itu menjadi dunia atau tidak kan tergantung niat dan perspektif. Jangan salah paham kamu, gitu. Nah, siapa yang kerakusannya bertambah-tambah terhadap harta, maka dia telah menghadapkan dirinya kepada kekhawatiran yang besar dan bahaya yang juga besar. Seandainya Allah tidak melindunginya dan tidak menyusulinya dengan rahmatnya. Wal madmumu min hubbil jahi wal mali wa minal hirsi alaihima syiddatu dzalika. Sedangkan yang dicela dari kecintaannya kepada pangkat dan harta dan dari kerakusannya kepada keduanya, syiddatu dzalika wa ifratu, yaitu kerakusannya yang berlebih-lebihan kepada kedua hal itu dan ya keterlaluannya hatta yatlubahuma al-insanu wa yatasabbaba fi husulima bi kulli wajhin yumkinu min jaizin wa ghairi jaizin, sehingga karena keterlaluannya kepada kerakusan dan kerakusan kepada pangkat dan harta itu menyebabkan seseorang mencari keduanya
dan menyebabkan dirinya di dalam mencari keduanya itu dengan tiap-tiap cara yang memungkinkan, baik yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, baik yang halal maupun yang haram. Tidak peduli lagi mana halal, mana haram. Nah, itu anunya itu, yang sangat dicela oleh agama. Jadi ukurannya kerakusan seseorang kepada harta atau kepada dunia, baik itu pangkat yang lain-lain itu. Ukurannya begini saja kalau menurut Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang nulis kitab ini, nasihat ini. Orang itu dalam mencarinya, dalam mencari uang atau mencari kedudukan itu, dia masih memperhatikan yang haram dan yang halal tidak. Kalau sudah tidak memperhatikan, ya sudah kebangetan itu. Itulah. Tidak memilih yang halal, itu sudah, itu kecintaannya, kerakusannya sudah terbukti. Itulah. Kalau ada duit haram, diambil enggak? Kalau diambil, ya dia memang sudah rakus dengan harta. Kalau ada duit haram, tidak mau ngambil dia. Yang diambil cuma yang halal, nah itu masih bisa dimengerti. Itulah. Jadi penandanya begitu. Kalau sudah menghalalkan segala cara, ya sudah, itu memang sudah kebangetan. Aturan agama membolehkan enggak itu? Enggak membolehkan, ya sudah. Itulah. Maka enggak bisa bekerja asal bekerja. Bekerja kan harus memilih. Ya, berdagang kan harus dengan cara. Tidak asal-asalan. Jadi memang kata Imam Al-Ghazali itu, kita itu seperti semut di dalam lingkaran api. Kalau kita pas di tengah lingkaran, kita enggak terbakar. Tapi kalau kita terlalu ke belakang, terlalu ke depan, terlalu ke samping, nah itu terbakar. Nah, begitu juga dalam segala hal, termasuk dalam mengelola kehidupan dunia ini, dalam mengelola harta, cara mencari maupun cara mengeluarkan. Rakus, yang halal dan yang haram diterjang, ya udah habis orang itu. Malas, tidak mau mencari sama sekali, padahal makom dia itu masih harus bekerja. Ya hancur juga nanti. Ya, kan tidak mudah toh ngepaske. Ya, memang tidak mudah. Dan mungkin sampai mati enggak pas-pas juga. Jadi kobong terus terlalu ke belakang, panas itu. Terlalu ke depan, kalau ke samping kanan ya gitu. Tidak mudah. Nah, yang dinilai Allah itu kan yang orang yang berupaya dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh enggak dia itu. Sungguh-sungguh ya meskipun gagal ya tetap oleh Allah itu dibelas kasihani. Tapi kalau orang itu tidak mau bersungguh-sungguh, ya gimana? Bagaimana mengharapkan belas kasih Allah enggak serius, enggak mau sungguh-sungguh. Wa yasiru bihima fi sughli syaghilin ngani tafarruqi li ibadatillahi wa dzikrihi. Dan sehingga jadilah orang itu sebab mencari keduanya, yaitu harta dan kedudukan. Menjadi orang yang super sibuk, jauh dari kelonggaran untuk beribadah kepada Allah dan zikir kepada Allah, mengingat Allah. Karena kecintaannya, kerakusannya pada harta, kerja terus. Entah yang halal, yang haram semua diambil. Sibuk, super sibuk. Enggak ingat lagi bahwa orang itu harus beribadah kepada Allah dan memang orang itu diciptakan tujuan utamanya kan untuk ibadah. Tidak ingat lagi pada Allah. Kamu sibuk banget loh, kerja itu ya ibadah Pak Kiai. Kerja yang bagaimana yang ibadah kan ada kriterianya, tidak asal kerja. Porsinya, jamnya dan seterusnya. Tujuannya, kemudian penerapan hasilnya. Kan tidak waton-watonan. Ya kerja itu memang bagian dari ibadah dengan kriteria tertentu. Ini dah. Tidak asal-asalan. Nah, sekarang udah dibalik. Rakus pada dunia,
dan di dalam mewujudkan kerakusan kepada dunia itu, aktivitasnya itu, malah dia merasa bahwa itu ibadah, itu celaka lagi itu. Ibadah kan ada dua, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Jadi yang mahdhah itu yang ya sudah yang mudah dikenali kayak sholat, ngaji segala macam. Nah ibadah-ibadah yang lain bisa kayak kerja macam-macam dengan kriteria kerja yang bagaimana yang disebut ibadah. Misalnya gitulah. Ya tahu-tahu mati, ya dah. Mati pun ya merasa pede habis masuk surga nanti. Ya surgane mbahne apa? Wong sing serius we. Di Al-Qur'an itu sahabat-sahabat Rasulullah aja ditegur sama Allah. Apa kamu merasa layak masuk surga sedangkan kalian itu belum dikasih cobaan sama Allah sebagaimana ahli surga zaman sebelum kalian. Kalian belum berjuang. Gitu. Misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama yaqamu dzalika kasiran li ba'dil maftunina al-ghafilina 'anillahi ta'ala. Sebagaimana hal tersebut terjadi kepada kebanyakan orang-orang yang mendapat cobaan yang lalai dari Allah Ta'ala. Umumnya orang itu lalai, jelas. Ini ditulis kitab ini kira-kira 400 tahun, 500 tahun yang lalu. 400 tahun lalu, 500 tahun lalu aktivitas mencari dunia tidak serumit dan sekompleks sekarang. Itu aja sudah. Al-Habib Abdullah bin Alwi sudah memperingatkan. Apalagi sekarang. Nah itulah. Lebih kacau lagi kalau mendengar kabar kematian sudah tawar di hatinya, udah nggak ingat lagi bahwa dirinya mati, itu kacau lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun sowan dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngomong kayak atau ngaji ya sub tangala ya sub terminal. Sapa? Biasanya bahasane Jawa ya. Panjenenganipun inggih menika inggih menika kucingipun. Panjenenganipun, pun nggo contoh apa ya, Kang? Bapak Pawiro Dinomo nanti Yeswa. Wis mati to, Kak? Ya ngono ae, ning ati ora madhek. Aku ya iso mati. Kapan aja bisa mati ya. Kaparingan Yoswa 8 tahun. Oh ya pantes ya tuwek ngono. Emang ngono komentare. Lupa bahwa yang 1 tahun juga bisa mati, 1 hari juga bisa mati. Terus piye ya? Ndak pernah ada terpikirkan. Nah, itu mungkin bapaknya apa mbahnya bos ahli swarga, yakin banget loh. Nah, itu kan. Padahal nek duit ora tau yakin. Nek duit ora tau yakin. Nek swarga yakin banget. Nek swarga donya iki sugih misalnya, terkenal no. Ora tau yakin Gusti Allah paring kuwi. Nek swarga akhirat ya ning swarga. Yakin banget nek diparingi. Buktinya apa? Nek ra yakin entuk swarga donya, oleh nyambut kaya ngantek peng-pengan, entek direwangi ninggalke ngluru swarga akhirat itu. Mbok nek ra giat bekerja ora obah ya ora mamah tenan. Ya nek obahe untu jan nek ra obah ra mamah, obah ya mamah. Tapi nek akhirat itu yakin wis sesuk lebokke swarga. Tuh, ini kan aneh. Nah dipikir, aneh lucu. Mboten sah dipikir Pak, ndak aneh ndak lucu. Oh iya, marai wong sing do krungu ya mangkel Pak malah. Oh iya. Yang satu begitu rakus lalai, yang satu males kerja. Waduh, sama aja itu. Rakus kerja ya bahayanya banyak. Ya nanti terjatuh ke hal-hal yang dilarang Allah haram. Malas kerja ya bahayanya banyak.
hatinya menjadi keras. Hati menjadi keras itu ya susah menerima ilmu itu. Gampang apa kalau cerdas saya kira kula 200. Ya namanya ilmu itu bukan pengetahuan. Nah. Wa amma talabu dzalika biniyatin sholihatin lil istighanati nganil akhirati wa siyanati dini wa nafsi ngan tangati zalimina wa anil hajati ilan nasi walam yastaghil bisababi dzalika ngan ibadatillah ta'ala wa dzikri walam tufarikhu at-taqwa wal khaufu minallahi fadzalika mimma la ba'sa bihi wala haraja fihi insyaallah ta'ala. Adapun mencari hal tersebut, kedudukan maupun harta dengan niat yang bagus, yaitu untuk sarana atau pertolongan mencari akhirat dan untuk menjaga agama serta menjaga kehormatan agama dan kehormatan dirinya dari melakukan dari tangati zalimin, dari penindasan orang-orang yang zalim dan dari butuh kepada manusia, dari merendahkan diri kepada manusia, maksudnya ini dari ngemis apa? Dari tamak kepada manusia. Dan di dalam mencarinya itu tidak terlena dan tidak terlena dengan sebab-sebab untuk mencari harta dan kedudukan itu dari ibadah kepada Allah dan dari mengingat Allah, dan tidak menyebabkan tufarigu at-taqwa, tidak menyebabkan terpisahnya rasa takwa, wal khaufu minallah, dan rasa takut kepada Allah. Nah, yang demikian itu mimma la ba'sa bihi, tidak apa-apa, tidak bahaya, wala haraja fihi, dan tidak berdosa insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala kulli halin faqillatul hirsi alal jahi wal mali wa tarkur raghbati fihima aslamu wa ahwatu wa aqrabu ila taqwa wa asbahu bihadyi salafis shalih. Secara mudahnya wala kulli halin ya kalimatnya secara gampang. Sedikitnya keinginan terhadap kedudukan dan harta serta meninggalkan kesukaan kepada keduanya, itu lebih selamat dan lebih hati-hati dan lebih dekat kepada takwa dan lebih menyerupai jalan yang ditempuh salafus salih, orang-orang soleh di zaman dulu. Zaman biyen Pak nang wae iki zaman modern ya. Gini loh maksudnya, kenapa selalu disebut salafus saleh, orang-orang zaman dulu yang soleh? Karena Nabi itu bersabda bahwa makin lama tingkat keimanan dan ketakwaan itu makin menipis, agama itu makin makin mundur, sementara dunia itu makin maju. Gitu loh. Jadi misalnya orang yang terbaik tahun abad 21 dengan orang terbaiknya abad 20, itu kalau ditimbang ya bagus yang abad 20 itu. Orang yang paling soleh di abad ke-20 dibandingkan dengan orang yang paling soleh di abad 19, ya lebih bagus yang abad 19. Betul lah. Karena urusan akhirat, urusan agama itu makin mundur, urusan dunia makin maju. Itu sudah sunatullah. Maka yang sering yang diacu itu salafus solih, orang-orang zaman dulu yang soleh sulih, baik-baik. Itulah.
Ya kebanyakan secara umum loh, secara umum itu ya belum tentu seluruhnya. Yang tukang ngaji malas bekerja. Enggak, yang tidak ngaji terlalu rajin bekerja, terlalu rakus pada harta. Nah, dua-duanya salah. Dua-duanya salah, harusnya itu ngaji ya, semangat, menyala-nyala, berkobar-kobar. Bisnis ya semangat, betul. Dengan niat yang baik tadi. Kebanyakan kan wajib berkobar-kobar urusan dunia, enggak mau ngurus. Nanti akhirnya dia akan tamak, jelas itu. Dia mesti nanti mengharapkan pertolongan orang lain dan itu buruk. Misalnya aku tukang ngaji, Koco tukang ngaji, Koco rajin bekerja, membanting tulang, nanti tulangnya hancur. Hasilnya kebetulan oleh Allah diberi banyak. Saya pemalas, penganggur. Lihat Koco hasilnya banyak, itu mesti berharap dalam hati itu. Kapan ya Koco ngasih bagian saya? Uang preman untuk saya mana ya? Itu kan namanya udah tamak, buruk banget itu. Tapi kalau Koco bekerja rajin, oleh Allah dikasih hasil banyak, saya juga kerja rajin. Hasilnya entah sedikit, kebetulan sedikit misalnya. Saya sudah nggak tahu mak. Betul. Caranya begitu. Lebih kacau lagi, saya sudah tomak, Koco ya tidak tahu diri ya. Misalnya nyambut gaya hasilnya kayak buang atau ya mong cerita. Wah, kemarin alhamdulillah Pak Ki, laba saya 30 juta. Satu rumah Jawa itu. Belum kontrak tekennya misalnya. Belum saya jualan motor itu, 10 motor itu sama kelari, alhamdulillah 100 juta. Terima kasih atas doanya Pak Ki. Oh iya. Misalnya. Ya wis ngono ki tok aku saya nesu atau lagi kan pada elek Koco ya elek aku ya elek. Asalnya apa? Asalnya itu yang satu rajin bekerja, yang satu yang rajin bekerja tetapi menggunakan hasilnya dengan tidak benar, yang satu malas dan tamak, ya sudah. Pada sama buruknya itu. Gitu. Nah, gitu loh. Jadi makanya di malam ini jane ya rada ngetes aku jajal santri ki ana sing aleman ora, ternyata ya aleman. Sudah tak bilang nang ngaji, nanti habis ngaji minum teh di pendopo bicara bisnis, bicara dunia. Nah, itu dah. Ya ternyata ya ana sing mulai. Sing mulai nek ada karena alasan yang masuk akal enggak apa-apa, tapi kan emang aleman wegah mlebu karena emang donya ora penting. Nek begitu cara berpikirnya, ya salah itu. Salah. Lho, aja aleman dadi wong kuwi. Maksudnya aja aleman iki, wah aku mau donya. Padahal di sudut hatinya yang paling sudut banget ya. Wah senenge pol. Nah, aja ngono, itu lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'amassuhu wal bukhlu faqabihani muhlikani. Adapun pelit dan bakhil, ya, padha wae ya pelit dan bakhil. Keduanya itu sangat menjijikkan dan menghancurkan. Orang pelit, menjijikkan itu. Orang dan menghancurkan. Orang pelit itu hancur nanti. Kocok nggo rokok, bus sak bungkus, ketok ning posak. Cerake sapa? Kowi. Bus ora nawani karo kowi, tidak nawari rokok enggak diam aja. Kok kowi mesti menjijikkan. Oh maksudnya iki pelit. Nah, kocok sadar, oh ngene. Sik wis ora menjijikkan, Cok. Menjijikkan orang sadar, menjijikkan. Dasar orang mau hancur. Wah, agak sadar. Karena memang pelit itu menjijikkan dan menghancurkan. Benar. Itu kan tanda terlalu cinta pada dunia orang pelit.
Ya makanya jangan sampai pelit. Makanya ada doa yang tiap hari kita baca itu. Allahumma ini yang diajarkan Rasulullah. Allahumma ini a'udzubika minal jubni wal bukhal. Nah, ini misalnya gitu. Ya Allah, kami berlindung atau aku berlindung kepadamu dari sifat jubni, penakut, jireh, pengecut, wal bukhal dan pelit. Pernah saya terangkan ya. Orang pelit itu mesti penakut. Orang penakut mesti pelit. Saya penakut ya Pak, biar hilang rasa penakut saya gimana? Yuk jangan pelit. Itu dua sifat buruk itu. Nah, Rasulullah mengajari kita mohon perlindungan dari Allah. Mohon perlindungan dari Allah kan dari setan loh. Nah, berarti sifat pelit dan penakut itu ya nilainya sama dengan setan itu sendiri. Nah kenapa orang yang murah hati itu cari duit gampang? Karena orang sedekah itu nanti duitnya banyak, misalnya gitu ya. Sedekah 1.000 diganti minimal 10 kali lipat. Karena kalau orang sedekah itu kan sebenarnya cara mengobati pelit. Sedekah kalau sampai pelitnya hilang benar, menjadi pemberani. Kalau menjadi pemberani, cari duit ya berani. Hasilnya ya banyak, itu loh. Nah, orang mau dapat duit banyak itu kan harus pemberani, ambil resiko berani apa berani kan itu tuh. Usaha takut ya hasilnya ya mau takut itu tadi. Entah? Itu loh, makin pemberani ya makin. Nah yang disebut dengan misalnya bisnis yang elit, yang keren, wah kemana-mana naik pesawat dengan tiket yang eksekutif misalnya. Sekali ngomong ini, jadi rak mong saking kendele itu, karena pemberani itu. Siji kemana-mana ya bisnis luar kota macam-macam ngantar gaplek dari Gunung Kidul ke Jakarta. Ya wirawiri Jakarta Gunung Kidul, Irian ke Jakarta ya cuma naik truk. Ke Irian ya numpak perahu yang perahu otoke. Rawan itu kutuket larang, ya mesti kuwi penakut, mesti ditemong sithik kuwi. Ngerti? Mesti mau sithik. Nek sakjeke mung ngono kuwi terus yo sakjeke mung dite sithik. Nah, itu cara membenahinya itu ya dihilangkan pelitnya itu. Ngerti? Carane ngono kuwi. Aku nek ngajari kru ya ora tau to, jajan kok ora enak ora tau, ngerti? Leng, kapan aku ngejak jajan kowe ora enak ya? Ngerti? Yo tau kan ning warung Koboi iku saking jelahe jajan ning rumah makan to, awake dhewe. Saking jelahe panganan sing larang-larang iku wis jeleh. Pengen ngrasake ben tawaduk, ngrasake. Ya. Moh aku keluar kota kalau enggak naik pesawat, enggak mau. Gaya, ya ora gaya. Kemelindi. Ya ora pemberani itu begitu. Oh ditentek pakai eman-eman. Ya nek eman-eman sakjeke dit. Oh ya mung semono kuwi. Nah, aku belas ra eman-eman dit. Ziarah wali ya entek pirang puluh juta kae. Karo kleng jas. Eman-eman mbok tuku boto. Lah tuku boto aku. Sesuk tuku boto ya ana dite. Pone wong ngerokoki boros lho Pak Kiai. Ditung wis dina sebungkus. Sesasi pira we? Setahun pira we? 10 tahun pira we? Mbane ngono mbok nggo tuku emas, emas ya dituku, rokok ya dituku nek ngono. Gaya ya ora gaya. Nah aku mandek rokok Gusti Allah, uang jatah rokok ya dihentikan sama Allah. Benar tuh? Misalnya gleng, sama Allah dikasih uang, ini uang untuk jatah rokok, uang untuk jatah beras, uang jatah lauk pauk, ada uang jatah bensin. Coba nek ra ngandel gleng iki mandek rokok, engko rak ram ndak sugih to, Pak. Ya padha. Nah gitu. Misalnya sebagai contoh saja, artinya bukan ngerokoknya atau tidak ngerokoknya itu enggak penting bagi saya itu. Mau ngerokok ya boleh, tidak ya boleh, itu urusan pribadi dan golongan. Bukan itu poinnya itu. Poinnya bahwa
pemberani itu yakin Allah itu bisa meyakini Allah itu maha bertanggung jawab dan memang Allah itu maha bertanggung jawab. Intinya ngono gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ditawak-tawake tua banget. Karena salah satu inti Islam itu sifat murah hati. Nah, semua kekasih Allah itu diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya, sebagai walinya, sebagai aulianya. Bukan karena sholat sunat, bukan karena puasa sunat, bukan karena dzikir tahlil, karena yang lain-lain. Semuanya itu karena sifat murah hatinya. Sebabnya itu karena sifat murah hatinya. Terus, semua wali Allah menjadi wali, dijadikan Allah sebagai walinya, sebagai kasihnya, itu sebabnya itu karena murah hatinya. Karena suka memberinya. Murah hati kan lawannya pelit, lawan sebaliknya. Nah, bahwa wali itu mungkin rajin sholat, mungkin rajin yang lain-lain, itu hobi saja. Tapi memperoleh derajat kewalian karena murah hati. Itu yang menjelaskan kan Rasulullah. Masa Rasulullah salah kan ya nggak mungkin. Ya, itulah. Ini penting makanya murah hati penting. Pelit itu sangat berbahaya. Murah hati apa? Sukanya memberi, hobinya memberi. Kalau nggak bisa memberi gimana? Ya nggak usah memberi. Seneng kalau melihat orang mendapat pemberian. Nah, seneng kalau orang melihat orang lain sukses. Seneng. Orang sepet, nek sepet ini saya pelit ya. Kocok jualan laris. Aku kok orang sepet. Nah, berarti aku saya pelit. Kocok dikasih hadiah sama Pak Ogleng. Cok tak kasih uang. Berapa? Nih 1 triliun. Ngimpi. Misalnya beneran, saya melihat kok terus, kok saya cemburu, kok saya iri, ya berarti saya masih pelit. Orang yang murah hati itu kalau melihat orang lain memperoleh sesuatu senang. Kalau melihat orang lain diberi, orang lainnya lagi senang. Karena hobinya dia sendiri, hobinya memang memberi. Gitu. Hobinya orang murah hati itu kan memberi. Ada kalanya dia memberi ketika dia punya, ketika tidak punya, ya dia kan tidak bisa memberi. Karena tidak bisa memberi, melihat orang lain diberi oleh orang lainnya lagi, sudah ikut senang. Senang nanti naik. Karena memang hobinya memberi. Senang kalau melihat orang lain juga memberi. Misalnya kocoi murah hati, misalnya melihat Ogleng sodakoh, senang. Karena dia memang hobinya juga memberi. Saya hobinya main bola, melihat orang lain main bola kan senang tak aku? Saya ngaku hobinya main bola, melihat orang lain main bola kok sengite pol, ya ngapusi. Sama juga dengan saya murah hati misalnya. Melihat ada orang lain bersikap murah hati kok saya marah atau jengkel atau iri, ya berarti bohong saya enggak benar-benar murah hati itu namanya. Sudah. Misalnya Ogleng tadi, cok tak kasih hadiah, uang 1 miliar aja ya. Ya minggu contoh serah mungkin terjadi. Ini contoh kan sak karepe. Nah, terus apa kuwi jenenge? Gimana ngandak apa ta ya gara-gara Ogleng kita tira sambungannya cerita mah lali aku. Itu saya senang melihat itu. Tapi nek terus saya tiba-tiba bisiki Ogleng masih hadiah kocok itu ya nggak apa-apa baik itu Pak Ogleng pahalanya besar tapi jangan 1 miliar dong 25.000 aja cukup itu. Nah, aku nih ingat anak istrimu, ya ngono. Ana wong arep lumawe dheleke, ya ta. Bayam nangunan mangun tenan nek kuwi, ya ta. Nyumbang rasa akeh-akeh. Kocok iki wis ndedet. Jandamu tuh tenan. Boro-boro nambahi gitu. Cok tak kasih 1 miliar tenan. Sip. Tak tambahi cok. 1 miliar lagi ya aku dune ngono mah ngelekke.
Kalau ngasih kocok jangan banyak-banyak. Tidak baik nanti. Nanti kocok mah jadi sombong loh. Jangan 1 miliar, 50.000 aja. Kamu nggak butuh uang, Pak. Ya malah ngajari ngono iki kepiye. Ana wong nyumbang akeh mah delekke. Lah sing elekke cetha cetil. Almangun surate. Utawa seneng. Tak kasih 1 miliar. Sip gleng. Tambahi gleng, 1 miliar lagi gleng. Ini dia sendiri nggak pernah mau. Ada ngasih, ada. Oh bodoh wae. Dia nggak mau ngasih bukan karena dia nggak punya. Awal sing sedekah kok gleng wae. Aku rasa. Misalnya ngono iki, ya padha wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wis wengi ya. Topiknya menarik ini. Nek sing wong pengen lumo, wong lumo karo pengen lumo itu topik menarik. Nek wong iki bahil utawa kepengin bahil, topik yang menjengkelkan. Masuk mau Selasa aja menyang. Jengkel tenan iki nek wong sing kepengin bahil. Diajar ta. Kiyaine cerewet tenan ngono. Sem tenan. Alif Fathah Sindomah tenan kuwi. Aduh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.